Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kita. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Niswa dan nama kakak Kak Maulidia. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Nah, seperti pembelajaran kita pada pertemuan kemarin, kan kita sudah tahu bahwa suatu data itu perlu disajikan dalam bentuk visual. Nah, kemudian bagaimana sih cara memilih penyajian yang tepat untuk suatu data tertentu? Oke, untuk mengetahui jenis penyajian data, simak sampai akhir ya videonya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, ada baiknya nih kita mengetahui dulu apa aja sih tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik diharapkan dapat menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasikan suatu data. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis data untuk menjawab suatu pertanyaan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi penyajian data, di sini kakak memiliki suatu permasalahan. Pastinya kalian sudah familiar kan tentang sampah di sekolah? Nah, pada suatu kegiatan, OSIS ingin melakukan kampanye pengurangan sampah di sekolah. Mereka mengumpulkan data jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di sekolah. Bagaimana cara mereka menyajikan data tersebut agar siswa lebih peduli terhadap sampah? Kemudian, jenis penyajian apa yang paling efektif untuk menyajikan data ini, dan bagaimana cara mereka membuat program pengurangan sampah. Nah, jadi kita dapat menyajikan data jenis sampah ini untuk mengetahui sampah yang paling banyak dihasilkan di sekolah, agar nanti kita bisa mengambil langkah untuk melaksanakan program pengurangan sampah di sekolah. Nah, jadi penyajian data tidak hanya bermanfaat dalam pembelajaran matematika saja, akan tetapi juga dapat bermanfaat dalam aspek lain seperti kebersihan di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang penyajian data, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu data. Nah, data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa bilangan maupun yang berbentuk kategori, misalnya baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Nah, menurut sifatnya, itu data akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, yang pertama itu ada data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Contoh dari data kuantitatif itu ada tinggi badan, berat badan, sama usia. Yang kedua itu ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka ataupun bilangan. Contoh dari data kualitatif yaitu jenis kelamin, agama, dan warna. Nah, setelah kita mengenal data, ada baiknya itu kita juga harus mengenal apa aja sih pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada wawancara. Nah, dalam wawancara ini data diperoleh dengan menanyakan langsung kepada responden. Yang kedua itu ada angket. Nah, data diperoleh dengan menyajikan variasi pertanyaan sesuai dengan topik yang diteliti. Yang ketiga ada observasi. Nah, untuk observasi ini sendiri data itu diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Nah, selanjutnya ada penyajian data. Nah, penyajian data dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada penyajian data dalam bentuk tabel yang meliputi tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua ada penyajian dalam bentuk diagram yang meliputi diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa penyajian data dalam bentuk tabel itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tabel baris dan kolom, yang kedua ada tabel kontingensi, yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk jenis dan bentuknya mungkin dapat kalian lihat pada PPT ya. Nah, yang pertama ada tabel baris dan kolom. Tabel baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Tabel ini merupakan jenis tabel yang hanya mempunyai satu kategori atau kelompok saja. Contohnya, data yang kita peroleh dari hasil pengamatan jenis-jenis alat tulis, yaitu pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut dapat digabungkan ke dalam satu kategori atau kelompok saja, yaitu jenis alat-alat tulis. Untuk itu dapat disajikan dengan tabel baris dan kolom seperti tabel di samping. Dapat kita lihat ya tabelnya. Yang pertama itu ada kolom pertama itu jenis alat tulis yang terdiri dari pensil, pulpen, penghapus, rautan, penggaris, tip X, sama stabilo.
Untuk kolom kedua itu ada jumlahnya, pensil sebanyak 3, pulpen sebanyak 4, penghapus sebanyak 1, rautan sebanyak 2, penggaris sebanyak 3, tip X sebanyak 1, dan stabilo sebanyak 2. Nah, yang kedua itu ada tabel kontingensi, di mana tabel kontingensi ini merupakan tabel yang dapat digunakan untuk mengukur hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorik. Contohnya, kita peroleh data banyak siswa yang bersekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA di wilayah RT-nya masing-masing. Nah, misalkan data yang didapat oleh siswa dirangkum pada tabel kontingensi sebagai berikut. Di sini kita ada dua jenis variabel. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada tingkat sekolah, di mana variabel jenis kelamin ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Selanjutnya untuk variabel kedua tingkat sekolah terdiri dari SD, SMP, SMA dengan angka-angka seperti yang tertera pada PPT. Selanjutnya yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Daftar distribusi frekuensi diperoleh dari data kuantitatif yang ada dan disusun menjadi beberapa kelompok. Misalkan diperoleh data sebagai berikut 90, 100, 85, dan seterusnya sampai 95. Tabel distribusi frekuensi dari data tersebut dapat dibuat seperti pada gambar yang dimana kita dapat membuat dua kolom, dimana kolom pertama itu ada nilai, kolom kedua ada frekuensi. Nah, untuk nilainya misalnya untuk nilai 70 itu terdapat jumlah siswa dan seterusnya sampai dengan nilai 100 sebanyak 5 siswa. Selanjutnya, untuk cara yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penyajian data dalam bentuk diagram ini terdapat 4 jenis. Nah, untuk yang pertama yaitu ada diagram gambar atau piktogram, yang kedua yaitu ada diagram batang, yang ketiga ada diagram garis, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada diagram lingkaran. Nah, untuk gambar diagramnya bisa dilihat seperti gambar di samping. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas satu persatu jenis penyajian data dalam bentuk diagram agar nantinya kita bisa menentukan penyajian data dalam bentuk diagram yang tepat untuk suatu data tertentu. Nah, agar kalian lebih memahami, perhatikan terus ya video penjelasannya. Yang pertama ada diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar atau piktogram digunakan untuk menyajikan data statistik dalam bentuk gambar-gambar dengan ukuran tertentu yang menunjukkan jumlah masing-masing data. Contohnya, kita meminta siswa untuk mendata banyak buku yang terdapat di perpustakaan sekolah. Data yang diperoleh siswa adalah sebagai berikut. Buku agama sebanyak 60 buah, kamus cerita sebanyak 30 buah, tabel sebanyak 40 buah, buku pengetahuan sebanyak 70 buah. Selanjutnya ada diagram gambar atau piktogram dapat kalian lihat di PPT. Di sini kita membuat dua kolom, yaitu kolom pertama ada jenis buku, yaitu buku agama, kamus cerita, fabel, sama pengetahuan. Selanjutnya kolom kedua ada jumlah buku, di mana di dalam jumlah buku ini kita memvisualkan ke dalam satu buku hijau, di mana buku hijau ini, satu buku hijaunya memiliki 10 buku. Jadi karena buku agama tadi sebanyak 60 buah, jadi kita misalkan jumlah bukunya ada 6 buku hijau. Selanjutnya untuk kamus cerita tadi, karena kamus cerita ada 30 buah, jadinya terdapat 3 buku hijau. Selanjutnya untuk fabel tadi karena sebanyak 40 buah, jadinya terdapat 4 buku hijau. Selanjutnya untuk pengetahuan itu kan sebanyak 70 buah, jadinya terdapat 7 buah buku hijau. Nah, untuk memudahkan penyajian data dalam bentuk piktogram, kita bisa mengubah data menjadi bentuk tabel terlebih dahulu. Sama seperti contoh sebelumnya, siswa mendata buku di perpustakaan dan diperoleh data bentuk tabel seperti di samping. Kemudian disajikan dalam bentuk diagram gambar seperti di bawah ini. Untuk diagram gambar atau piktogramnya dapat kalian lihat pada PPT. Nah, selanjutnya tuh kita akan mengubah ke dalam bentuk piktogram. Di mana di sini tuh ada dua kolom. Yang pertama tuh ada jenis buku, kolom kedua tuh ada jumlah. Jadi buku agama itu sebanyak 60, kamus cerita sebanyak 30, fabel sebanyak 40, buku pengetahuan sebanyak 70 dengan jumlah sebanyak 200 jenis buku. Untuk jenis yang kedua yaitu ada diagram batang.
Diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan banyak suatu data dengan data yang lain. Contohnya, guru mendata banyak siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang ada di SD Matiharjo 2 semester ganjil tahun 2024-2025. Data yang diperoleh yaitu untuk kelas 1 berjumlah 31 siswa, kemudian kelas 2 berjumlah 32 siswa, kelas 3 berjumlah 33 siswa, kelas 4 berjumlah 31 siswa, dan kelas 5 berjumlah 32 siswa. Selanjutnya, kita akan menyajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan membuat garis horizontal atau sumbu X dan garis vertikal atau sumbu Y terlebih dahulu. Di mana garis horizontal atau sumbu X itu menyatakan tingkat kelas dan garis vertikal atau sumbu Y itu menyatakan jumlah siswanya. Selanjutnya, kita akan membuat batangnya satu persatu, yaitu dimulai dari kelas 1. Nah, berdasarkan data diperoleh bahwa banyak siswa kelas 1 itu berjumlah 31. Nah, di sini kita akan membuat batang pada kelas 1 yang sejajar dengan garis vertikal atau sumbu Y dan menunjukkan jumlah 31 siswa. Begitu juga seterusnya sampai dengan batang pada kelas 5. Nah, berdasarkan data diperoleh bahwa siswa kelas 5 itu berjumlah 32. Selanjutnya kita akan membentuk batang di mana batang tersebut sejajar dengan garis vertikal atau sumbu Y dan menunjukkan jumlah siswanya yaitu 32 orang. Nah, untuk diagram batangnya bisa dilihat seperti gambar di atas. Selanjutnya, sama pada seperti diagram gambar atau piktogram tadi, untuk memudahkan penyajian datanya, kita bisa menyajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Contohnya masih sama, yaitu guru mendata siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD Melati Harjo 2. Nah, jika disajikan dalam bentuk tabel, maka diperoleh datanya yaitu seperti tabel di samping, di mana pada kolom pertama itu ada kelas yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, dan kolom yang kedua yaitu ada jumlah siswa. Nah, terlihat datanya seperti tabel di samping, kemudian kita akan membentuk diagram batangnya. Sama seperti penjelasan diagram batang yang tadi, yaitu yang pertama kita akan membuat suatu garis horizontal atau sumbu X dan garis vertikal atau sumbu Y, di mana garis horizontal atau sumbu X itu menyatakan tingkat kelas, yaitu dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, dan garis vertikal itu atau sumbu Y itu menyatakan jumlah siswanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat batangnya satu persatu, yaitu dimulai dari kelas 1 sampai dengan nanti tingkat kelas 5. Nah, untuk yang pertama yaitu kelas 1. Dalam tabel diketahui bahwa kelas 1 memiliki jumlah siswanya 31 siswa. Nah, di sini kita akan membentuk batangnya, di mana batang tersebut sejajar dengan garis vertikal atau sumbu Y dan menyatakan jumlahnya yaitu 31. Begitu juga seterusnya sampai dengan batang pada kelas 5. Nah, berdasarkan tabel kita peroleh informasi bahwa siswa kelas 5 itu berjumlah 32. Nah, di sini kita akan membentuk atau membuat batangnya, di mana batang tersebut itu sejajar dengan garis vertikal atau sumbu Y dan menunjukkan jumlah sebanyak 32 siswa. Nah, untuk batangnya bisa dilihat seperti gambar di atas. Selain kita dapat menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang, kita juga dapat merepresentasikan data berdasarkan diagram batang. Nah, contohnya seperti diagram batang di atas. Untuk representasi datanya yaitu yang pertama kita akan menganalisis terlebih dahulu garis horizontal atau sumbu X dan garis vertikalnya atau sumbu Y. Nah, di mana dalam diagram batang di atas menunjukkan bahwa garis horizontal atau sumbu X itu menyatakan tingkat kelas dan garis vertikal atau sumbu Y itu menyatakan jumlah siswanya. Kemudian selanjutnya kita akan mengamati batang-batangnya satu persatu, di mana batang pada kelas 1 itu menunjukkan jumlah siswanya sebanyak 31 orang.
kelas 2 batangnya menunjukkan jumlah siswanya sebanyak 32 orang. Batang pada kelas 3 menunjukkan jumlah siswanya yaitu sebanyak 33 orang. Batang pada kelas 4 menunjukkan jumlah siswanya yaitu sebanyak 31 orang. Dan batang pada kelas 5 menunjukkan jumlah siswanya yaitu sebanyak 32 orang. Nah, jadi berdasarkan diagram batang di atas, kita peroleh informasi bahwa jumlah siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 datanya yaitu siswa kelas 1 berjumlah 31 orang, kemudian siswa pada kelas 2 itu berjumlah 32 orang, siswa kelas 3 itu berjumlah 33 orang, siswa kelas 4 berjumlah 31 orang, dan siswa kelima berjumlah 32 orang. Jadi seperti itu representasi data berdasarkan diagram batang di atas. Selanjutnya, penyajian diagram batang selain dari contoh sebelumnya juga dapat menyajikan 2 atau lebih data untuk menyatakan nilai dalam satu waktu tertentu. Nah, contohnya di sini terdapat data jumlah siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Melati Harjo 2. Nah, untuk datanya bisa dibaca pada deskripsi di samping, di mana pada kelas 1 itu jumlah siswa laki-lakinya terdapat 17 anak, kemudian jumlah siswa perempuannya terdapat 14 anak. Begitu juga seterusnya sampai dengan kelas 6, di mana pada kelas 6 siswa laki-lakinya berjumlah 14 anak dan siswa perempuannya berjumlah 18 anak. Selanjutnya kita akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Nah, sama halnya pada penyajian diagram batang sebelumnya, bahwa yang pertama kita akan menentukan garis horizontal atau sumbu X dan garis vertikal atau sumbu Y, di mana garis horizontal atau sumbu X ini menyatakan tingkatan kelasnya dan garis vertikal atau sumbu Y ini menyatakan jumlah siswanya. Nah, akan tetapi pada permasalahan ini garis horizontal pada sumbu X tiap kelasnya itu memuat 2 batang. Nah, di situ terlihat bahwa memuat 2 batang. Nah, yaitu ada batang yang pertama yang berwarna biru yaitu untuk siswa laki-lakinya dan batang berwarna orange yaitu untuk siswa perempuannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat batangnya satu persatu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, untuk kelas 1 berdasarkan data kita peroleh informasi bahwa laki-lakinya berjumlah 17 anak atau siswa. Nah, maka di sini kita bisa membuat batangnya berwarna biru, di mana batang tersebut sejajar dengan sumbu Y dan menunjukkan nilai 17. Kemudian tepat di sampingnya kita akan membuat batang berwarna orange, di mana itu menyatakan banyak siswa perempuan. Nah, pada kelas 1 tadi banyak siswa perempuannya 14. Jadi kita buat batangnya yaitu sejajar dengan sumbu Y dan menunjukkan jumlah siswanya 14. Begitu juga seterusnya sampai dengan kelas 6. Nah, pada kelas 6 yang pertama kita buat batang untuk siswa laki-laki yaitu berwarna hijau dengan sejajar dengan sumbu Y dan menunjukkan jumlah siswanya 14 orang. Kemudian tepat di sebelahnya kita juga buat batang berwarna orange, di mana itu menyatakan jumlah siswa perempuan dan batang tersebut menunjukkan jumlah siswa sebanyak 18 anak. Sehingga diperoleh diagram batang seperti gambar di atas. Sama seperti diagram batang sebelumnya, untuk memudahkan penyajian data dalam bentuk diagram batang, kita akan mengubah data ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nah, terlihat bahwa tabel di samping ini merupakan data dari contoh sebelumnya, yaitu di mana di sini terdapat kelas dan banyak siswa itu harusnya jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Untuk kelasnya yaitu ada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, untuk datanya pada kelas 1 banyak siswa laki-lakinya 17 dan perempuannya 14.
dan seterusnya sampai dengan kelas 6. Nah, pada kelas 6 banyak siswa laki-lakinya yaitu 14 dan banyak siswa perempuannya yaitu 18. Selanjutnya kita akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Sama seperti penjelasan sebelumnya bahwa kita akan membuat garis horizontal atau sumbu X dan garis vertikal atau sumbu Y, di mana garis horizontal itu menyatakan tingkat kelas, yaitu ada kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan garis vertikal atau sumbu Y itu menyatakan jumlah siswanya. Nah, kan tetapi di sini untuk tiap kelasnya itu memuat 2 batang, di mana satu batang itu menyatakan jumlah siswa laki-laki dan satu batang menyatakan jumlah siswa perempuan. Nah, untuk memudahkannya kita bisa membedakannya dengan mewarnai batang untuk jumlah siswa laki-laki dan batang untuk jumlah siswa perempuan. Nah, dimulai dari kelas 1 di sini kita akan membuat batang untuk jumlah siswa laki-lakinya terlebih dahulu. Nah, kita bisa memberi warna biru. Nah, jadi kita akan membuat batang pada kelas 1 di mana batang tersebut sejajar dengan sumbu Y dan menunjukkan jumlah siswanya yaitu 17. Nah, tepat di sampingnya kita juga buat suatu batang dengan warna orange yang menunjukkan jumlah siswa perempuan, di mana batang tersebut sejajar dengan sumbu Y dan menunjukkan jumlah siswanya yaitu 14. Begitu juga seterusnya sampai dengan kelas 6. Nah, pada kelas 6 kita akan membuat batang yang berwarna biru, yaitu yang menyatakan jumlah siswa laki-lakinya yaitu berjumlah 14. Maka batang berwarna biru tersebut sejajar dengan sumbu Y dan menunjukkan jumlah siswanya 14. Kemudian tepat di sampingnya juga kita buat batang berwarna orange yang menyatakan jumlah siswa perempuannya. Nah, pada data jumlah siswa perempuannya yaitu 18. Maka batang berwarna orange itu kita buat sejajar dengan sumbu Y dan menyatakan jumlah siswanya yaitu sebanyak 18. Dan akan terlihat diagram batang seperti gambar di atas. Untuk jenis yang ketiga yaitu ada diagram garis. Diagram garis merupakan penyajian data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan sehingga membentuk suatu garis. Contohnya, di sini terdapat data nilai ulangan dari ulangan ke-1 sampai dengan ulangan ke-5 dengan kategori nilai tertinggi kelas 7C. Nah, di mana ulangan pertama nilai tertingginya yaitu 95, ulangan kedua nilai tertingginya yaitu 80, ulangan ketiga nilai tertingginya 85, ulangan keempat nilai tertingginya 90, dan ulangan yang kelima nilai tertingginya yaitu 75. Kemudian, dari kumpulan data di atas sajikan ke dalam bentuk diagram garis. Nah, di sini untuk menyajikan ke dalam bentuk diagram garis, yang pertama kita akan membuat garis horizontal atau sumbu X dan garis vertikal atau sumbu Y-nya terlebih dahulu. Nah, di mana garis horizontal atau sumbu X itu menyatakan banyak ulangan, yaitu ada ulangan ke-1, ke-2 sampai dengan ulangan ke-5. Dan garis vertikal atau sumbu Y itu menyatakan kategori nilai tertingginya. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik-titiknya terlebih dahulu. Dari data diperoleh informasi bahwa pada ulangan pertama itu nilai tertingginya 95. Nah, di sini kita bisa membuat titik di mana titik tersebut itu menghubungkan antara garis horizontal atau sumbu X dan garis vertikal atau sumbu Y, yaitu menghubungkan antara ulangan ke-1 atau garis sumbu X-nya yaitu 1 dan untuk kategori nilai tertingginya atau garis vertikalnya yaitu pada nilai 95. Maka titik itu menghubungkan 1 dengan 95. Begitu juga seterusnya sampai dengan ulangan kelima. Nah, ulangan kelima kategori nilai tertingginya yaitu 75. Maka di sini kita buat titik di mana titik tersebut menghubungkan sumbu X-nya atau garis horizontalnya 5 dan garis vertikal atau sumbu Y-nya yaitu 75. Nah, setelah kita membentuk titik-titik dari titik 1, titik 2, 3, 4, 5, kita akan menghubungkan titik tersebut hingga membentuk suatu garis. Dan terlihatlah diagram garis seperti gambar di atas.
Sama halnya seperti diagram sebelum-sebelumnya, di sini untuk memudahkan penyajian data ke dalam bentuk diagram garis, kita dapat mengubah data ke dalam tabel terlebih dahulu. Nah, di samping terlihat tabel ulangan dengan kategori nilai tertinggi. Nah, pada kolom pertama itu ada ulangan ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pada kolom kedua yaitu ada nilai tertingginya. Nah, setelah itu kita akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram garis. Nah, sama seperti penjelasan diagram garis sebelumnya bahwa kita akan membentuk suatu garis horizontal atau sumbu X dan garis vertikal atau sumbu Y terlebih dahulu. Kemudian sumbu X atau garis horizontal itu menyatakan banyak ulangan, yaitu ulangan ke-1 sampai dengan ulangan ke-5, dan garis vertikal atau sumbunya itu menyatakan nilai tertingginya. Nah, setelah itu kita akan membentuk titik-titik mulai dari ulangan ke-1 sampai dengan ulangan ke-5, di mana titik itu merupakan hubungan antara sumbu X atau garis horizontal dan sumbu Y atau garis vertikal. Nah, yang pertama yaitu pada ulangan ke-1 atau pada ulangan ke-1. Berdasarkan data diperoleh bahwa pada ulangan ke-1 itu nilai tertingginya 95. Maka di sini kita akan membuat suatu titik yang menghubungkan antara 1 dan 95. Begitu juga seterusnya sampai dengan ulangan ke-5 dengan nilai tertingginya yaitu 75. Maka di sini kita akan membuat titik di mana titik tersebut itu menghubungkan 5 dan nilai 75. Nah, setelah kita membentuk titik-titik dari ulangan ke-1 sampai dengan ulangan ke-5, kita akan menghubungkan titik-titik itu hingga menjadi suatu garis dan diperoleh diagram garis seperti gambar di atas. Untuk jenis yang keempat atau jenis yang terakhir yaitu ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran merupakan penyajian data dalam bentuk lingkaran dengan cara membagi suatu lingkaran menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyak karakteristik data. Bisa dalam bentuk persen ataupun dalam bentuk derajat. Nah, untuk contohnya yaitu data peminatan terhadap mata pelajaran dari 45 anak adalah sebagai berikut. Nah, pada mata pelajaran matematika, untuk anak yang berminat itu sebanyak 22 anak. Kemudian pada mata pelajaran bahasa Indonesia, banyak anak yang minat dalam mata pelajaran ini yaitu terdapat 6 anak. Kemudian mata pelajaran IPA terdapat 8 anak dan mata pelajaran bahasa Inggris terdapat 12 anak. Nah, dari kumpulan data di atas, sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan perhitungan untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan menyajikan data ke dalam bentuk derajat. Di sini kita akan mencari nilai derajat tiap mata pelajarannya terlebih dahulu. Karena terdapat 4 mata pelajaran peminatan, maka nanti lingkarannya akan terbagi menjadi 4 bagian, di mana per bagian masing-masing itu nanti akan kita cari suatu derajatnya. Nah, yang pertama untuk mata pelajaran matematika. Nah, untuk mata pelajaran matematika, kita bisa mencari nilai derajatnya yaitu dengan 22 dibagi 48 dikali 360 derajat, di mana 22 itu merupakan jumlah siswa yang minat terhadap mata pelajaran matematika, 48 itu merupakan jumlah keseluruhan siswa atau anak, dan 360 derajat merupakan nilai maksimum dari suatu bentuk derajat, dan dihasilkan nilai derajat dari mata pelajaran matematika yaitu 165 derajat. Begitu juga seterusnya sampai dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, mata pelajaran bahasa Inggris ini nilai derajatnya yaitu 12/48 dikali 360 derajat, di mana 12 merupakan banyak siswa yang minat terhadap bahasa Inggris, 48 merupakan jumlah keseluruhan siswanya, dan 360 derajat itu merupakan nilai maksimum dari bentuk derajat, dan diperoleh nilai derajat dari bahasa Inggris yaitu 90 derajat. Nah, setelah kita menghitung dan menemukan nilai derajat dari setiap mata pelajaran yang diminati,
kita akan langsung membentuk suatu diagram lingkarannya. Nah, yang pertama yaitu matematika, diagram lingkarannya yaitu 165 derajat. Kemudian ada IPA, nilai derajatnya yaitu 60 derajat. Selanjutnya ada bahasa Indonesia, nilai derajatnya yaitu 45 derajat. Dan yang terakhir ada bahasa Inggris, nilai derajatnya yaitu 90 derajat. Nah, untuk diagram lingkarannya bisa dilihat seperti gambar di atas, dimana matematika itu memiliki bagian yang paling besar di antara lainnya, yaitu 165 derajat yang berwarna hijau. Kemudian ada bahasa Indonesia yang berwarna orange itu 45 derajat. Kemudian ada IPA yang berwarna abu yaitu 60 derajat. Dan yang terakhir ada bahasa Inggris yang berwarna kuning yaitu sebesar 90 derajat. Selanjutnya yaitu penyajian diagram lingkaran dalam bentuk persen. Sama halnya seperti penyajian dalam bentuk derajat tadi, kita akan membagi lingkarannya menjadi 4 bagian. Mengapa 4 bagian? Karena di sini terdapat 4 jenis mata pelajaran peminatan. Selanjutnya kita akan menghitung nilai persen dari setiap mata pelajaran peminatan tersebut. Yang pertama yaitu ada mata pelajaran matematika. Untuk nilai persenannya yaitu 22/48 dikali 100%, di mana 22 merupakan banyak siswa yang memiliki peminatan terhadap matematika, 48 merupakan jumlah keseluruhan siswa, dan 100% merupakan nilai maksimum dari bentuk persen. Nah, dan jadi diperoleh nilai persen dari matematika yaitu sebesar 46%. Begitu juga selanjutnya sampai dengan mata pelajaran peminatan bahasa Inggris. Untuk nilai persenannya yaitu 12/48 dikali 100%, di mana 12 itu merupakan jumlah siswa yang memiliki peminatan terhadap bahasa Inggris, 48 merupakan jumlah keseluruhan siswa, dan 100% merupakan nilai maksimum dari bentuk persen. Dan diperoleh nilai persenan bahasa Inggrisnya yaitu sebesar 25%. Nah, setelah kita memperoleh nilai-nilai persen dari masing-masing mata pelajaran, kita akan langsung memasukkan atau menyajikannya ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, seperti pada diagram lingkaran di atas. Nah, diagram lingkaran di atas itu terlihat bahwa mata pelajaran matematika itu yang berwarna biru untuk nilainya paling besar yaitu 46%. Kemudian untuk warna orange itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan nilai persenannya yaitu 12%. Itu merupakan peminatan yang paling kecil atau paling sedikit peminatnya karena hanya 17%. Kemudian untuk yang warna abu itu ada IPA untuk nilai persenannya yaitu sebesar 17%. Dan yang terakhir yaitu nilai bahasa Inggris yaitu yang berwarna kuning untuk nilai persenannya yaitu sebesar 25%. Nah, selanjutnya selain kita menyajikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran, kita juga bisa menginterpretasikan data berdasarkan diagram lingkaran ini. Nah, misalkan di sini kita akan menginterpretasikan data pada diagram lingkaran di atas, di mana diagram lingkarannya itu merupakan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, di sini tuh terlihat bahwa data peminatan siswa di mana ada matematika yang berwarna biru, kemudian yang berwarna orange itu ada bahasa Indonesia, kemudian yang berwarna abu itu ada IPA, dan yang berwarna kuning itu ada bahasa Inggris. Nah, di situ terlihat bahwa untuk matematika memiliki jumlah peminat yang paling besar yaitu 46% dari jumlah keseluruhan siswa. Kemudian ada bahasa Indonesia itu jumlah peminatnya paling kecil yaitu hanya 12% dari jumlah keseluruhan siswa. Kemudian ada IPA sebanyak 70% peminatnya, dan ada bahasa Inggris sebanyak 20% peminatnya. Jadi berdasarkan diagram lingkaran tersebut, interpretasi datanya yaitu
dalam suatu kelas itu terdapat 4 peminatan mata pelajaran, yaitu ada mata pelajaran matematika, ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada mata pelajaran IPA, dan ada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, di mana mata pelajaran matematika itu peminatnya yang paling besar, yaitu nilainya mencapai 46%. Kemudian untuk mata peminatan dengan jumlah peminat terbanyak yang kedua yaitu ada bahasa Inggris dengan jumlah peminatnya yaitu 25%, dan yang ketiga yaitu jumlah peminat paling banyak selanjutnya yaitu ada IPA dengan jumlah peminatnya yaitu sebesar 17% dari jumlah siswanya, dan yang terakhir yaitu mata pelajaran yang memiliki paling sedikit peminat yaitu bahasa Indonesia karena hanya 12% dari jumlah siswa. Nah, jadi seperti tadi interpretasi data berdasarkan diagram lingkaran. Sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.